Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita duduk bersama mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Semuanya mengandung hudan, petunjuk bagi manusia. Sekarang kita sudah di surah Al-A'la, surah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW di saat sholat Jumat, di saat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dikarenakan surah ini mengingatkan tentang surga dan neraka, tentang perkara akhirat. Jadi surah Makkiyah ini, surah Al-A'la ini Makkiyah, terdiri dari 19 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surah Al-A'la dengan perintah yang bunyinya sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci nama Rabbmu yang maha tinggi. Kita tahu bersama Pak bahwa subhana itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan berbagai sigoh, dengan berbagai bentuk. Terkadang subhana ini disebutkan dengan bentuk fi'il madi. Fi'il madi itu Pak adalah kata kerja yang telah lampau. Seperti Allah berfirman dalam surah Shaf yang bunyinya sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terkadang pula disebutkan dengan bentuk fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan sedang, yusabbihu lillahi. Kadang juga dengan fi'il amr, kata perintah, sabbih, sucikanlah. Terkadang pula dengan bentuk masdar, yaitu kata kerja yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Sebagaimana di surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidi al-aqsa. Jadi subhana maknanya adalah tanzihullah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul sekarang objek subhanallah ini apa? Objeknya mengarah kepada dua hal Pak. Yang pertama adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mensucikan nama-nama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyandarkan, mengkhususkan nama itu hanya untuk Allah semata. Kita tahu bersama bahwa di terjemah di Al-Quran cetakan Indonesia itu di akhirnya biasanya ada disebutkan apa Pak? Nama-nama Allah 99 kan? Pernah lihat Pak? Nah, di situ disebutkan 99 nama. Sementara nama Allah itu tidak terbatas. Nama Allah itu banyak sekali. Karena Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bismin sammaitalak, dengan nama yang engkau namakan untuk dirimu, atau yang engkau ajarkan kepada nabimu, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Apa yang Allah simpan ini menunjukkan masih ada di sana, yang belum disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, adapun 99 itu diperuntukkan bagi mereka yang mau menghafal
mau memahami, mau mengamalkan kandungannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya, maka pasti akan masuk ke dalam surga. Cuman hadis yang menyebutkan secara runut gitu Pak, tentang 99 ini semuanya dhaif, lemah. Paham? Yang ada hanyalah mencari-cari di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Sering sekali itu Allah menyebutkan Pak, ayat yang ditutup dengan nama. Tapi perhatikan, nama itu berkaitan erat dengan perbuatan sebelumnya. Paham Pak? Saya berikan contoh. Tak kala Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman di sana, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berprasangka buruk, karena sebagian prasangka buruk itu ada yang dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang, janganlah kalian gibah. Kalian pasti tidak suka memakan bangkai saudara kalian sendiri, karena gibah itu sama dengan apa? Memakan bangkai saudara sendiri. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan apa? Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha menyayangi. Apa kaitannya nih Pak? Kaitannya, jika Anda tetap melakukan prasangka buruk, gibah, maka ingatlah Allah hadir dengan namanya apa? At-Tawwab, Maha menerima taubat. Jangan berputus asa. Allah akan mengampuni Anda yang bertobat. Namun sucikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan senantiasa disandarkan untuk Dia, tapi tentunya ini nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua Pak adalah mensucikan zat Allah. Zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan lisan. Ini yang pertama, dengan apa? Dengan lisan. Yaitu kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Nah, jika Bapak mengucapkan satu kali ini, subhanallah ini, maka keutamaannya Bapak berbuat kebaikan 10 kali. Jika Bapak baca sampai 100 kali, maka Bapak melakukan kebaikan 1000 kali. Tak kalau Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, ayajizu ahadukum, apakah kalian merasa lemah melakukan kebaikan 1000 kali dalam sehari? Lantas ada sahabat bertanya, bagaimana caranya melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Kata Rasulullah, engkau mengucapkan apa Pak? Subhanallah 100 kali, mi'ata marrah. Nah, kalau Bapak mau tambah dengan subhanallahi wa bihamdi, ya kita subhanallahi wa bihamdi, maka ada lagi keutamaan di sana. Gurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan pohon korma di surga. Jadi satu kali Bapak mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, ini apa? Bapak ditanamkan pohon surga, pohon korma di surga. Kalau Bapak hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah saja, itu 100 kali Pak, enggak cukup 2 menit. Paham? Karena 1 menit itu kan 60 detik ya. Bapak ucapkan subhanallah itu bisa 2 kali itu dalam 1 detik. Paham? Jadi enggak sampai 2 menit Bapak bisa mengucapkan subhanallah.
Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah dan segala pujian untukmu. Ini artinya, Pak. Kalau kita mau tambahkan lagi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, lengkap ini. Maka keutamaannya Pak adalah berat timbangannya kelak di akhirat, kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus ringan di ucapan. Ini kalau kita mau apa, Pak? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi ini di luar setelah sholat, Pak, ya. Paham? Kalau setelah sholat ada aturan mainnya lagi. Tidak serampangan, diatur di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang biasa kita lihat dipraktekkan oleh kaum muslimin, mereka membaca apa, Pak? Subhanallahi 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan apa? Apa namanya? La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lengkap 100. Ini cara yang pertama, Pak. Cara mengucapkan subhanallah ada 5 kali setelah sholat. Ini yang pertama. Yang kedua dengan cara apa? Mengucapkan 10-10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Paham? Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah subhanallahi 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, kemudian la ilaha illallah 25 kali. Paham? Jadi sering kita dengar juga imam mengucapkan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham? Yang sesuai dengan aturan, Pak, maksimal hanya 25 kali. Paham? Meskipun dia adalah afdolul zikir, seutama-utama zikir, tapi ada aturan mainnya. Paham? Karena hadis yang menyebutkan perbanyaklah zikir la ilaha illallah ini dhaif, lemah. Jadi yang sesuai dengan sunnah hanya 25 kali. Ini cara yang keberapa sekarang, Pak? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yaitu dengan apa? Dengan mengucapkan subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Lengkap berapa? 100. Kemudian cara yang kelima adalah digabung. Subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar dibaca sebanyak 33 kali. Nah, coba siapa yang bisa ngulangin, Pak? 5 cara membaca subhanallah setelah sholat. Subhanallah 10 kali. Allah Akbar 10 kali. Ini kalau mau buru-buru gitu, Pak, ya. Ada pekerjaan 10 aja dulu. Sudah cukup. Iya. Sudah, Allah Akbar. Ima yang mana nih sekarang, Pak? Yang 25? La ilaha illallah 25 kali, lengkap 100 kan? Cara yang ketiga. Wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Lengkap 100. Nah, yang keempat. Subhanallah 33 kali. 34 kali. Lengkap 100. Yang terakhir Wallahu Akbar. Nggak ada wala ilaha illallahnya. Wallahu Akbar
33 kali. Jadi kalau bisa divariasi Pak, paham? Jangan monoton satu aja, tapi divariasi. Dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah. Mungkin maghrib kita baca yang ini, nanti isya dibaca yang ini. Ini nanti bisa menyesuaikan kondisi. Oh, saya lagi sibuk nih, mau baca yang 10-10 aja, cepat berarti ya. Mau agak yang lama, mungkin mau ngambil apa yang 25-25-25 itu agak lama. Tapi ingat Pak, zikir setelah sholat itu hukumnya sunnah. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak maka tidak berdosa. Paham? Karena Rasulullah pernah selesai sholat langsung dia ngobrol, langsung dia katakan kepada sahabatnya, siapa kembalikan ini. Terkadang dia bertanya, siapa tadi yang ngos-ngosan masuk ke dalam masjid ribut, sudah rukuk mulai dari pintu, langsung dia apa? Ngobrol, nggak zikir. Menunjukkan bahwa zikir setelah sholat ini sunnah. Ini cara mensucikan Allah dengan apa? Dengan lisan. Paham Pak? Ada cara mensucikan Allah dengan perbuatan, yaitu apa? Memperuntukkan segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kalau kita menyandarkan ibadah itu kepada selain Allah, maka berarti kita menduakan Allah. Paham? Kita menganggap bahwa Allah memiliki syarikat, memiliki yang setara dengan Dia. Ini bukan bagian dari apa? Dari mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu Pak tidak ingin diduakan, karena memang tidak ada duanya. Tidak ada satupun makhluk yang berhak dikatakan kholik, karena dia tidak punya hak. Dia tidak bisa menciptakan. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa diciptakan oleh mereka. Mereka hanya bisa menduga-duga bahwa ini adalah sesembahan, ini adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pakai apa? Dzunun, prasangka. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Di ayat ini Allah menyebutkan kepada kita Pak, bahwa Allah itu maha tinggi. Maha tinggi dari sisi apa ini? Dari 3 sisi. Sisi yang pertama adalah maha tinggi dari sisi zat, kedudukan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala posisinya itu Pak di atas arsy. Paham? Saya gambarkan dulu ini Pak, ini arsy ya. Ini arsy. Di atas arsy itu Allah. Paham? Di atas Allah itu nggak ada sesuatu. Paham? Nggak ada awan, nggak ada langit, nggak ada bintang, nggak ada lagi sesuatu. Ini menunjukkan bahwa posisi Allah itu di ketinggian, di puncak ketinggian. Paham? Di puncak ketinggian. Kalau sekiranya ada orang mengatakan atau membuat film gitu Pak, bahwa Tuhan saya di atas langit, sementara dia Tuhannya itu masih dinaungi oleh langit, menunjukkan Tuhan itu tidak besar kan? Tidak maha besar. Berarti ada sesuatu lagi yang di atasnya lebih besar. Paham? Sementara zat Allah berada di atas ketinggian. Tidak ada lagi sesuatu di atasnya. Karena ini akan sesuai dengan nama Allah nanti, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dia adalah al-zahir. Tidak ada lagi sesuatu di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketinggian yang pertama Pak, yaitu ketinggian apa? Ketinggian zat. Yang kedua ketinggian hukum, ketentuan. Jadi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang bisa mengelak darinya. Tidak ada yang bisa merevisi, tidak ada yang bisa menggugat. Kalau Allah sudah menentukan suatu keputusan. Paham? Kalau Allah menghukumi orang ini meninggal hari ini, tidak bisa ditolak sama dokter, tidak boleh ditolak sama yang lainnya. Ini adalah keputusan ilahi. Paham Pak? Tak kalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan putusan bahwa orang ini kaya, orang ini miskin, maka tidak bisa mengelak dari keputusan tersebut, karena dia maha tinggi dari sisi apa? Keputusan. Sekaligus Pak, perlu kita yakini bahwa segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung hikmah di balik semuanya itu.
Tidak mungkin Allah itu berbuat kezaliman kepada kita. Tak kala kita diputuskan oleh Allah miskin atau enggak punya pekerjaan bertahun-tahun lamanya, padahal sudah daftar sana sini, maka yakinlah ada hikmah di balik keadaan tersebut. Enggak mungkin Allah menzalimi kita. Dan tidak mungkin pula Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, meskipun kita tidak punya pekerjaan. Kenapa Pak? Karena hewan melata saja dikasih rezeki oleh Allah. Apalagi hamba manusia gitu yang taat, pastilah diberikan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan melata di muka bumi kecuali sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Yang pensiunan biasanya Pak dihinggapi rasa, oh, kok saya ini nggak punya pekerjaan lagi, saya mau makan apa nanti, ini dan itu. Paham? Beda dengan waktu saya masih dinas, masih jadi karyawan atau pegawai gitu. Sekarang saya nggak kerja lagi, gimana? Maka Bapak harus yakin bahwa selama Anda hidup, selama itu pula Allah memberikan rezeki. Paham? Selama itu Allah memberikan rezeki. Terkadang kita rezeki itu datang tanpa kita bekerja. Terkadang pula kita dengan bekerja Allah memberikan rezeki itu. Ini ketinggian Allah yang kedua. Ketinggian yang ketiga adalah ulu sya'an. Segala perkara Allah Subhanahu wa taala semuanya maha tinggi. Semua syariatnya, semua perbuatannya itu maha tinggi, Pak. Hukumnya apanya semuanya Pak maha tinggi. Dalam artian apa? Apapun yang diperbuat oleh Allah tidak ada istilahnya revisi. Tidak ada istilahnya perubahan. Oh ini kurang ini enggak layak. Itu tidak berlaku pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tidak ada istilah Pak Al-Qur'an itu, oh ini enggak layak kalau di Indonesia ini. Ini enggak berlaku lagi, ini di zaman bahala. Oh ini hanya di Arab Saudi saja, enggak. Berlaku di setiap zaman dan di setiap manusia. Meskipun orang bilang saat ini, oh ini zaman generasi Z ini, enggak berlaku, ini generasi tempo dulu ini. Enggak. Al-Quran layak digunakan di setiap waktu dan di setiap tempat. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang maha menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Diri kita Pak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang sempurna. Dengan penciptaan yang sempurna. Hidung kita diatur, telinga kita, mata kita, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang, oh saya kurang hidung ini, saya kurang telinga ini, saya enggak. Semuanya apa? Sudah sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk. Walladzi qaddara fahada. Dan dia pula yang menentukan takdir masing-masing makhluk tersebut. Lalu dia memberikan petunjuk. Coba lihat, Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Udah atur sendiri urusanmu, enggak. Semuanya diatur, Pak. Dengan pengaturan yang baik. Ini miskin, ini kaya, ini sakit, ini sehat, ini jahat, ini buruk, semuanya diatur. Tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Yang seenaknya dia mau melakukan apa aja. Paham? Kalau orang mau seenaknya dia Pak, maka orang tuh maunya kaya aja semua kan? Maunya sehat aja semuanya. Maunya hidupnya mewah saja. Tapi ternyata manusia nggak bisa melakukan itu. Semuanya apa? Diberikan takaran yang sesuai kebutuhan manusia itu. Paham Pak? Sesuai kebutuhan manusia. Bukan sesuai dengan keinginan manusia itu. Paham?
Karena Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri, Pak. Paham? Terkadang kita menganggap bahwa kalau saya kaya itu kayaknya enak ya. Paham? Kayaknya saya nanti bisa ini, bisa itu kalau saya kaya. Bisa bersedekah. Yang tadinya saya hanya ikut patungan sapi di masjid, saya bisa langsung beli 1 ekor gitu. Banyak hal yang bisa saya lakukan kalau saya kaya. Paham? Akhirnya dia minta, ya Allah mudahkanlah saya kaya. Mudahkanlah saya. Dia menganggap bahwa dengan dia kaya, Pak, menjadi baik hidupnya. Ternyata Allah lebih tahu bahwa kalau kamu kaya nanti, itu kamu sholat berantakan, jarang kajian, pelitnya minta ampun, dan seterusnya. Ini karena angan-angan si miskin ini belum kaya aja. Kalau kamu sudah kaya nanti lain lagi watakmu. Akhirnya Allah nggak memberikan kekayaan kepadanya karena Allah sayang kepadanya. Paham? Tapi dia langsung aja, ya Allah mudahkanlah. Nggak ngajakin bermusyawarah kepada Allah. Paham, Pak? Dia nggak sholat istikharah. Gimana Allah, kalau saya kaya gimana nih? Nggak ngajakin dikit pun, langsung aja dia minta dimudahkan. Seakan-akan sudah pasti baik ini. Paham? Sudah pasti baik. Tapi ternyata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui akibatul umur. Jadi Allah menakdirkan, takdir itulah yang kita jalani, Pak. Takdir itulah yang kita jalani semasa kita hidup di dunia ini. Ya, dulu saya itu dari kecil tuh berusaha, Pak. Berusaha, nggak pernah terpikir mau jadi pengajar agama seperti, nggak pernah. Jangankan bercita-cita, jadi terpikir di ingatan saja nggak pernah. Mau jadi ustadz nanti nggak pernah. Paham? Nggak pernah terpikir, apalagi mencita-citakan diri menjadi ustadz. Dulu kepengennya usaha. Dari mulai SD gitu usaha terus. Tapi qadarullah nggak pernah jadi orang sukses yang punya harta melimpah, nggak pernah. Rugi terus saya, tapi senantiasa jalan. Qadarullah ditakdirkan dapat hidayah di umur 23 tahun, kemudian pergi mondok di Balikpapan, ke Pasuruan, ke Lombok, ke Tasikmalaya, ke Yaman. Akhirnya jadilah seperti ini. Semuanya itu berjalan sesuai dengan takdir yang tidak pernah kita membayangkan. Paham? Jadi kalau kita punya anak nanti, mungkin meskipun kita mau arahkan dia mungkin jadi polisi, jadi ini, tapi kalau takdir mengarahkan kepada yang lain, tidak bisa mengelak lagi. Paham? Tidak bisa mengelak. Karena setiap manusia itu, Pak, dibekali dengan bakat dan kecerdasan yang berbeda-beda dengan manusia yang lain. Walladzi akhrajal mar'ah. Dia pula lah yang mengeluarkan mar'ah. Mar'ah ini adalah rumput-rumput, Pak, yang dimakan oleh hewan ternak itu. Sapi, onta, kambing, ini makanannya apa? Rumput. Karena Allah memang ciptakan rumput itu untuk makanan mereka ini. Nah, kalau kambing itu, Pak, dikasih makan sembarangan, maka nanti dagingnya nggak enak. Susunya juga bau, dagingnya juga bau. Kenapa? Karena makanannya bukan rumput, tapi daun nangka, daun singkong. Akhirnya susunya, dagingnya jadinya bau. Jadi mar'a ini adalah rumput-rumput yang tumbuh liar itu, dan ini, Pak, milik bersama. Tidak boleh seseorang itu menghalangi orang lain. Hei, jangan kamu ngambil di sini ya. Ini rumputku. Padahal dia tidak siram, dia tidak pagari. Maka nggak boleh. Ini milik bersama. Faja'alahu gusa'an ahwa. Dia menjadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Mulai dari Pak? Hijau, kemudian kuning, kemudian setelah itu hitam busuk. Seluruh isi dunia, Pak, kondisinya seperti ini.
Paham? Seperti tanaman tumbuhan itu. Kalau bapak enggak manfaatkan dalam kebaikan, maka dia akan membusuk. Ya ikannya, ya hewannya, ini semuanya akan seperti ini. Indah awalnya, kemudian berubah-berubah. Manusia juga seperti itu, Pak. Dari awal gitu tumbuh, menyenangkan, kemudian akhirnya apa? Mati. Semuanya melalui proses kehidupan. Yang itu tidak bisa apa? Ditolak. Nggak ada istilahnya orang itu saya mau muda terus, nggak ada. Pasti akan mengalami proses kehidupan. Rambutnya yang tadinya putih menjadi apa? Menjadi hitam. Hah? Menjadi hitam lagi atau menjadi putih? Kalau disemer, Pak, ya. Nggak boleh. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, ayat ini dan seterusnya nanti berkaitan dengan apa? Dengan penurunan wahyu. Metode penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad itu dengan cara apa? Ukri, dibacakan. Dibacakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ikuti, lantas dia hafal. Karena Rasulullah itu nggak bisa membaca dan menulis, Pak. Jadi istilahnya tidak ada disodorkan buku kepadanya. Jadi Jibril datang kemudian membacakan, akhirnya apa? Rasulullah menghafalnya. Maka Rasulullah disebutkan sifatnya di sini fala tansa. Engkau tidak lupa setelahnya. Paham? Tidak lupa setelahnya. Karena ini permasalahan wahyu. Kalau dilupakan bahaya, Pak. Paham? Kalau dia enggak ingat, bagaimana dia menyampaikan kepada apa? Kepada umatnya kalau dia lupa. Nah, adapun selain Rasul terkadang apa? Dilupakan oleh syaitan. Sahabat, kata tabi'in, kata yang lainnya terkadang apa? Dilupakan. Dia hafal mungkin besok atau lusa lupa dia. Karena dilupakan oleh maksiat atau dilupakan oleh syaitan. Nah, nanti kalau kita ngomong, Pak, nggak boleh ngomong apa? Saya lupa. Paham? Tapi ngomong apa? Saya dilupakan. Apa bedanya ini antara saya lupa dengan dilupakan? Kalau saya mengatakan saya lupa, itu ada unsur kesengajaan di situ. Paham? Melalaikan, tidak memurojaah. Ada unsur kesengajaan untuk apa? Melupakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau Anda bilang saya dilupakan, di sana ada subjek yang disembunyikan, yang menyebabkan dia lupa. Siapa, Pak? Syaitan. Paham? Jadi Rasulullah tidak akan lupa ayat-ayat yang dibacakan kepadanya illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Ingat, Pak, masya Allah ini artinya apa tadi? Apa yang Allah kehendaki. Tapi terkadang ucapan ini salah penempatan. Terkadang kita melihat sesuatu yang takjub, kita ucapkan masya Allah. Paham? Ada yang mengagumkan gitu, ada akhwat lewat, masya Allah. Enggak tepat, Pak. Yang ucapan yang benar itu adalah wah. Paham? Kalau ada akhwat lewat, kita ucapkan apa? Wah. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ini. Wah itu adalah sigo takjub. Wah, pakai hak tambah apa namanya, hak bundar itu. Wah. Paham? Atau sigo takjub yang lain yang bunyinya ma ajmalah. Betapa indahnya. Paham? Ma ahsanah, betapa bagusnya. Ini apa? Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kita takjub kepada suatu objek. Paham? Kalau masya Allah ini diucapkan bagi mereka yang memiliki kenikmatan, yang merasakan kenikmatan. Paham? Tak kala dia punya mobil gitu, atau punya rumah, punya istri cantik, dia ucapkan apa, Pak? Masya Allah. Ini bagi siapa? Yang merasakan kenikmatan. Adapun orang lain yang melihat, itu tadi yang diucapkan wah, atau ma'ajmala ma'ahsana dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi, tak kala temannya si pemilik dua kebun ini
masuk begitu aja, maka dinasihati, walaula idzakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Kenapa engkau tidak mengucapkan masya Allah tak kala masuk ke kebunmu? Akhirnya dia nggak mau dinasehatin, sombong gitu, akhirnya apa? Kebunnya hangus, terbakar. Nah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui al-jahra. Jahra ini adalah suara yang jelas. Ini namanya apa, Pak? Jahra. Ada namanya sholat jahriyah. Dijaharkan bacaannya. Wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi di dalam hati kita, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi rahasia di antara dua orang, maka Allah orang ketiganya. Tak kala ada orang tiga saling berbisik-bisik, maka Allah yang keempatnya. Tidak ada yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, maka kami akan memberikan kemudahan kepadamu, lil yusra, untuk melakukan ketaatan. Jadi ternyata, Pak, kemudahan beribadah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari apa? Bukan dari diri kita, tapi apa? Dari Allah. Sebagaimana nanti akan disebutkan di surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan berikan kemudahan untuk melakukan ketaatan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami juga akan berikan kemudahan untuk melakukan kemaksiatan. Jadi kemudahan berbuat ketaatan dan kemudahan berbuat kemaksiatan ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas boleh nggak kita salahkan Allah? Saya ini semua dimudahkan. Mau mencuri, mau korupsi, mau berjudi, mau berzina, semuanya enak, mulus. Berarti ini kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia harus mengucapkan alhamdulillah Allah memudahkan saya berbuat maksiat? Boleh kira-kira, Pak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah ridho sedikit pun terhadap perbuatan maksiat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, maka berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Mengingatkan sesuatu berarti sesuatu itu sudah pernah diketahui oleh dia, Pak, ya. Paham? Contoh Bapak saya mengingatkan tentang sesuatu, ingat nggak kamu dulu? Berarti perkara itu ada di memorinya. Cuma dia lupa, kan? Paham, Pak? Orang yang pikun itu dia tidak ingat lagi sesuatu yang pernah dulu dia ketahui. Karena memang Allah jadikan dia apa? La ya'lamu min ba'di ilmihi syai'a. Tidak mengetahui sesuatu yang sebelumnya dia mengetahuinya. Orang pikun itu, Pak. Tak kala Bapak berteman dengan orang pikun, sebelum dia pikun akrab gitu. Coba Bapak dekatin, masih kenal saya kah? Dia akan geleng-geleng kepala. Semua ilmunya diangkat tentang hal tersebut. Jadi mengingatkan manusia berarti manusia itu sudah punya dasar kebaikan pada dirinya. Tinggal diingatkan tentang tauhid, tentang kebaikan-kebaikan. Saya zakkaru may yakhsha. Akan tetapi peringatan itu akan bermanfaat, akan dijalankan bagi mereka yang takut. Paham? Bagi mereka yang takut. Menunjukkan orang yang tidak takut itu, Pak, susah. Disuruh sholat, dia nggak ada perasaan takut. Disuruh ibadah, disuruh ngapa-ngapain, dia nggak mau lakukan. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada rasa takut sedikit pun. Coba bedakan, Pak, orang yang takut sama polisi dengan enggak. Tak kala dia naik motor gitu ya.
maka ketahuan nih mana yang takut sama Polantas, mana yang enggak kan. Yang takut sama Polantas pasti akan tertib, pakai helm, bawa SIM, bawa apa, semua lengkap. Tapi orang-orang yang nggak takut dia cuek. Nah, saya ditangkap gampang nanti, tinggal saya telepon bapak saya, lepas lagi saya. Akhirnya apa? Dia dengan mudahnya melanggar aturan-aturan karena tidak ada rasa takut sedikit pun. Jadi hanya orang yang takutlah yang bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka Allah mensyaratkan dengan 2 syarat bagi mereka yang mau masuk surga, Pak. Yaitu apa? Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dan menahan hawa nafsunya, maka kami akan masukkan dia ke dalam surga. Wa yatajannabuhal asqa, dan orang yang buruk akan menjauhi nasihat, menjauhi peringatan. Paham? Nah, al-asqa di sini alladzi yaslan narul kubra, yang dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah sebutkan kondisi penghuni neraka yang dia apa? Summa la yamutu fiha wa la yahya. Di mana Pak? Penghuni neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Gimana gambarannya nih Pak? Tidak mati, tidak hidup. Orang itu kalau dia mati berarti nggak hidup kan? Kalau dia hidup dia tidak mati. Tapi penghuni neraka itu tidak mati, tidak hidup. Istilahnya apa ini? Sekarat. Paham? Setengah mati. Tidak hidup dalam keadaan bahagia. Paham? Tidak mati untuk istirahat dari siksaan. Ini maknanya Pak. Tidak hidup dengan kehidupan yang bahagia dan tidak mati untuk istirahat dari siksaan. Di surah Al-Jasiyah penghuni neraka minta kepada Malik, "Ya Malik, iqdilana rabbak." Mohonkan kepada Rabbmu untuk mematikan saja, kami nggak sanggup sudah. Tapi mereka apa? La yamutu fiha wa la yahya. Karena kematian itu Pak sudah disembelih oleh Allah, dijadikan sebagai bentuk seekor kambing dulu, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Berbahagialah penduduk surga dan menangislah penduduk neraka, karena tidak ada kematian lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Bismillahirrahmanirrahim.